for saving me and forgiving me. Thank you for loving me, my God. Thank you for healing me and for blessing me. Thank you for holding me, my God. Words can't describe all the thanks in my heart, but I will endeavor to try. So with all my heart, I will thank you, God, and with all I am, I
a couple times by now. We're all the same. People wishing what they got away. We need a change. Are we looking in the wrong place? Finding meaning in the wrong names. If I'm being honest with myself, all the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be? To gain all the world but never be free. So we say, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody perfect? Love reminds me that I got everything I could want. Ooh, oh, 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 So we're saying, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody perfect? Love reminds me that I got everything I could want. Na 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 na, Jesus, you are all that I want. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied, and putting on a smile. I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows, now I've seen the light. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, no, no. Never, never have I ever found love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, and never, never have I ever found love so good, so good. Yeah. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever got us, you and I, together till the end of time. In my head and my soul, with my heart, my all, I know that I know, no, no. Oh, never, never have I ever found love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, never, never have I ever found love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine, all mine, all right, oh. Never, never have I ever found love so good, so good. And never, never am I ever getting over living with you. And nothing will change it. All I can say is, never, never have I ever found love so good, so good. Yeah.
bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Let's go. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, bukan berkata kau di pihakku, siapakah lawanku. Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Maut dikalahkan di dalam nama-Mu. Come on. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yeah, come on. Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Maut dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Maut dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhan.
terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalammu. Penyertaanmu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Roma 4 ayat 20-21 demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hari ini berkat anugerah kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau bersehati berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dilaksanakan di bangsa kami. Biarlah Tuhan segala proses boleh berjalan dengan lancar. Engkau menguduskan setiap vaksin yang ada itu Bapa, sehingga ketika disuntikan itu boleh membawa kebaikan bagi setiap tubuh kami. Terima kasih Tuhan juga buat setiap yang melayani dalam proses vaksinasi ini. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka supaya mereka tetap sehat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit saat ini Tuhan, mengalami sakit DBD. Biarlah Tuhan memulihkan setiap keadaan tubuhnya yang sakit. Tuhan menjamah, berikan kekuatan baru, semangat yang baru. Kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh. Dengan kuasa-Mu Tuhan, mujizat boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Saudara kami ini sembuh, trombositnya boleh normal kembali. Tuhan, kami juga berdoa buat tim Super Sunday, Present Worship, dan tim IT yang ada di wadahmu ini. Biarlah Tuhan semakin hari kami semakin sehati, kompak, dan solid ya Tuhan. Hanya untuk satu nama, yaitu nama Engkau yang kami tinggikan lewat pelayanan kami ini Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk seluruh tim pastor yang Kau berikan hikmat dan pewahyuan Bapa. Kami bersyukur bila hari demi hari Kau tambah-tambahkan hikmat dan pewahyuan atas mereka Tuhan. Untuk mereka Tuhan Yesus boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dan merayakan wedding anniversary di sepanjang bulan Februari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan kepada mereka kesehatan yang prima, panjang umur, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera Allah yang melebihi segalanya kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami kepadamu. Doa kami yang tidak sempurna ini Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku.
Shalom semua jemaat yang dikasihi, pastinya jemaat FGF Cirebon. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Dan saya percaya kita semua tetap diberkati, diberi kesehatan, dan pastinya diberi damai sejahtera dan sukacita. Dan sebelum kita mulai, sebelum kita mendengarkan kebaikan dari firman Tuhan, mari sama-sama kita deklarasikan iman percaya kita. Karena di sini adalah kunci utama kita mengerti akan apa semua yang Tuhan bagikan dan apa yang terjadi. Saudara siap? Dimanapun saudara berada, sama-sama kita deklarasikan iman percaya kita. Amin? Oke, kita mulai. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan dan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Dan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Saya berharap kita semua mengerti bahwa memang kita dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah yang lebih dahsyat lagi. Kita dipilih dan kita ditetapkan. Dan saya percaya minggu ini, di minggu terakhir bulan Februari ini, tanpa terasa 2 bulan sudah berlalu buat 2021. Tapi saya percaya khususnya jemaat FGF Cirebon, kita akan semakin kuat. Di tengah pandemik ini kita akan mengerti, di musim yang susah ini kita akan mengerti kenapa Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat buat kita dan kenapa kita harus menggenapinya. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berdoa saat ini untuk minggu ini, di mana di minggu terakhir di bulan Februari, kami berdoa biar kiranya Tuhan Kau yang urapi dan Kau yang berkati Tuhan. Setiap hal yang kami lakukan saat ini bukanlah untuk kebesaran nama kami, tapi ajar kami untuk bisa mengerti akan setiap daripada rencana yang Kau punya di dalam kehidupan kami ini. Ajar kami untuk bisa bersabar dan bertekun. Dan kami berdoa untuk yang membutuhkan, yang sakit disembuhkan, yang hilang harapan diberi pengharapan yang baru. Even ada pertobatan yang baru yang terjadi karena kami tahu hati-hati orang-orang yang Kau jamah even melalui YouTube ini. Ajar kami terus untuk dituntun dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah salah memilih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu dalam kehidupan kita harus mengerti, kita harus waspada, kita harus menggunakan hikmat kita, dan kita meletakkan apa dasar yang tepat. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dan 16 dikatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan sambungan cerita daripada apa yang kami bagikan dalam minggu-minggu ini. Dikatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu. 2 minggu yang lalu Pastor Daniel Hanafi share bagaimana dengan pengertian kita, terkadang kita salah apa yang seharusnya kita kejar dalam kekekalan kita, dalam iman percaya kita. Kemudian minggu kemarin Pastor Gunawan share tentang bagaimana kita harus waspada, apa yang seharusnya kita dengar dan yang tidak kita dengar. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang dasar bagaimana kita meletakkan pengharapan kita di dalam kebenaran dan dalam kesucian hidup iman kita, sehingga kita akan mendapatkan anugerah yang terbesar yang bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, cerita daripada kekudusan ini tidak pernah berubah, teman-teman. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Imamat 19 ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman kepada Musa saat itu, berbicaralah kepada jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sehingga di dalam perjanjian baru ketika kemudian Tuhan mengajak kita semua untuk masuk dalam rencananya Tuhan, dengan dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pernyataan bahwa Allah kudus tidak pernah berubah dari dulu dan sekarang. Tetapi juga dikatakan bahwa kita menjadi umat pilihan Allah juga tidak pernah berubah.
kita telah ditunjuk oleh Allah bahwa kita pun akan menjadi kudus. Di sini kita bisa mengerti bahwa jangan sampai kita salah dalam kehidupan kita ini. Sehingga judul yang ingin saya berikan dalam sermon ini menjadi kehidupan kita adalah jangan kita terkecoh. Jangan sampai kita diambil alih oleh iblis, pemikiran-pemikiran kita, sehingga kita jauh dari hal yang kita pikirkan bahwa kita bisa menjadi kudus. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang seperti tadi saya bagikan, kita mengerti bahwa kata kudus ini sudah ada. Memang Tuhan menjadi Allah yang kudus. Tapi ternyata bahwa kita pun telah ditunjuk menjadi umat-Nya yang kudus. Sehingga penting untuk kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita salah mengerti. Di dalam kehidupan kita, Tuhan dan kita ternyata memiliki gap, memiliki batasan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Kita manusia memiliki pelanggaran. Dan kemudian juga kita memiliki hal-hal yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Kemudian juga kita tidak murni. Hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini yang kita kenal dengan adalah dosa, membuat kita memiliki gap antara kita dengan Tuhan. Banyak daripada kita merasa bahwa kita jauh untuk bisa menjadi kudus. Padahal kalau kita mempelajari daripada ayat ini, di mana kita memang dipanggil untuk menjadi kudus, Allah memanggil kita untuk menjadi kudus. Tuhan selalu mengajak kita umat-Nya untuk menjadi kudus. Kita akan pelajari lagi lebih lanjut lagi tentang apa sih arti kata kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani-nya kados, yang artinya adalah sacred atau suatu hal yang holy. Tapi juga ada arti yang kedua, dikatakan bahwa sesuatu yang di-set apart, sesuatu yang di-set untuk dipisahkan. Nah, kalau dalam perjanjian lama kita mengerti bahwa ada orang-orang yang kudus, kemudian juga ada tempat-tempat yang kudus. Di mana mungkin kalau kita bisa melihat, ingat cerita daripada Musa ketika dia di Gunung Horeb, Tuhan berbicara kepada dia. Dan di tempat itu pun Allah katakan ini menjadi tempat yang kudus. Kemudian juga ada kemah suci misalnya. Ada tempat-tempat kudus dalam perjanjian lama. Dan pastinya juga ada waktu kudus. Ada sabat. Ada holy holiday yang saat hari ini sekarang menjadi holiday-nya kita juga yang kita rayakan. Ada Paskah, ada Pantekosta, ada perayaan trompet, ada juga roti tidak beragi. Banyak hari-hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan juga ada hal-hal yang dikuduskan oleh Tuhan. Ada benda-benda yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa hal-hal ini terjadi di perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, kata kudus itu artinya adalah hagios dalam bahasa Yunaninya. Dan artinya ada sesuatu yang sangat kudus. Ataupun sesuatu yang ternyata datang dari Allah. Sesuatu yang bukan kita miliki, teman-teman. Sesuatu yang memang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat kata tadi dipanggil atau kaleo adalah to call aloud atau to call by name. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata Tuhan tidak hanya memanggil kita secara general, tapi Tuhan memanggil kita secara spesifik even by our name. Tuhan memanggil kita secara khusus bahwa Tuhan tidak mau kita salah mengerti apa arti dipilih dan ditetapkan ini. Jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita mengertinya bahwa ini adalah far, bahwa kita tidak mungkin bisa melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, memang sulit sekali untuk menjadi kudus. Kita bisa akui bahwa dalam perjanjian lama ada 10 perintah Allah. Yang pertama bicara tentang jangan sampai ada Allah lain, mudah untuk kita turuti. Kemudian jangan sampai ada patung-patung yang menjadi idol kita, gampang untuk kita turuti. Kemudian juga jangan sebut nama Allah dengan sembarangan. Saya percaya bahwa kita semua hati-hati menyebut Allah kita. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Di zaman modern ini, banyak daripada kita tidak menguduskan hari Sabat dengan sesungguhnya. Banyak daripada kita juga masih bekerja even di hari Sabat. Karena kita percaya setiap hari menjadi hari yang luar biasa Tuhan berkati.
Sehingga sulit sekali untuk kita menuruti segala perintah Allah kalau harus seperti di perjanjian lama. Sehingga penting buat kita mengerti sebenarnya apa sih yang Tuhan telah berikan, anugerahkan di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kita akan pelajari tentang gap yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang saat ini terjadi. Kalau kita mengerti bahwa ternyata ada penyaliban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika penyaliban Tuhan Yesus ini terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya ada sesuatu yang diubahkan oleh Tuhan. Apa sih sebenarnya yang diubahkan oleh Tuhan? Dan ini yang mungkin ingin kita pelajari pada minggu ini. Di dalam Ibrani yang 10 dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Saudara bisa bayangkan, hanya bayangan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang kedua, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata bahwa korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sebab korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak akan berkenan. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya ada satu hal yang Tuhan robahkan. Yaitu apa? Kalau kita baca ke ayat yang 10, dikatakan bahwa karena hakikat kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Pada mulanya mungkin setiap tahun jemaat Tuhan harus melakukan persembahan untuk menghapus setiap dosa mereka. Tapi di sini bahwa ada perubahan yang telah terjadi ketika Tuhan menyalibkan dirinya. Ketika Yesus disalibkan untuk kita, satu kali terjadi suatu perubahan di mana ada proses pembenaran. Ketika ada proses pembenaran terjadi, kita memiliki identitas yang baru. Kita memiliki hal yang baru. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi berubah karena kita memiliki satu identitas yang baru ini. Kenapa? Karena ada penyaliban daripada Tuhan Yesus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca lagi lebih lanjut 1 Petrus 1 tadi, ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, kalau kita tidak punya Tuhan Yesus yang mau untuk mati bagi kita, kita akan memiliki ketakutan senantiasa. Ayat yang 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak daripada kita mungkin kita ragu-ragu. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih? Apa yang terjadi? Apakah iya kita kudus? Ibrani 10 ayat 14 katakan bahwa satu korban telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Dan akhirnya kita menjadi kudus. Karena Ia sendiri yang menguduskan untuk kita semua. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kehebatan kita. Tapi ada satu transformasi yang terjadi. Ada identitas baru yang Tuhan berikan. Dan ini bukan soal transaksi. Ini soal hubungan yang dimulai daripada Tuhan sendiri bagi kita umatnya. Dan saya percaya ketika ini terjadi, proses ini terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menangkap ini dan jangan sampai terkecoh. Jangan sampai kita dibutakan oleh iblis.
Jangan sampai hari-hari ini kita mengertinya bahwa kita jauh dari kekudusan. Nggak mungkin untuk kita mencapai kekudusan itu. Kita berpikir bahwa itu adalah hanya milik Tuhan, sesuatu yang bukan milik kita. Jangan sampai kita dikecohkan oleh iblis. Di minggu ini saya ingin mengingatkan bahwa bisa untuk kita menjadi kudus. Karena memang kita telah dipilih, kita telah ditunjuk, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 16b sampai 18 berkata begini. Karena itu kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatmu. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa hari ini kita belajar tentang kekudusan ini. Bahwa ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita ini. Bahwa memang kita ini berbeda. Di musim ini di mana mungkin banyak daripada kita tahu bahwa kita ini memiliki identitas yang baru ini. Apa sih sebenarnya yang kita harus mengerti di dalam kehidupan kita? Karena ternyata dosa ini membawa satu guilt, membawa satu hal yang kita merasa bersalah, dan selalu kita bawa terus waktu demi waktu ini. Dan Tuhan berharap kita berubah, memiliki pemikiran yang berbeda. Dan katakan bahwa di sini pisahkanlah dirimu dari mereka. Sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin kita pisahkan? Di musim corona ini mungkin saudara dengar sekali kata-kata isolasi. Apakah artinya seperti tadi corona itu? Ketika kita mendapatkan terpapar corona, kita harus berkurung di dalam satu kamar. Kita tidak boleh ketemu dengan orang. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bukan arti pemisahan ini bukan seperti yang isolasi. Tapi arti kata memisahkan diri adalah ada satu perubahan yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita untuk kita bisa rubah. Apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin kita rubah? Identitas yang kita terima ini harus kita aplikasikan, harus kita jalankan. Apa? Dengan cara apa? Yang pertama, sifat. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, kebiasaan. Sifat, karakter, dan kebiasaan harus bisa kita rubah mengikuti pola pikir daripada Tuhan. Kita tidak boleh memiliki sifat yang lama. Kita tidak boleh lagi memiliki karakter-karakter yang lama. Kita tidak boleh lagi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dan saya berharap 3 hal ini sebenarnya sangat mudah untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Asal kita mau. Kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang memiliki pilihan. Dan ketika ada pilihan terjadi, terkadang sangat tipis, sangat sulit untuk bisa membedakan antara pilihan yang A dan pilihan yang B. Kalau saudara lihat, ada 2 bah gelas yang saya berikan sebagai analogi. 2 gelas ini mungkin terlihat sama, serupa, isinya pun sama, tidak berubah, tidak ada yang berbeda. Tapi ternyata terkadang isinya bisa berbeda, saudara. Mata kita kadang-kadang tidak bisa melihat bahwa isinya berbeda. Di sini kita harus hati-hati bahwa di dalam kehidupan kita ini kita harus menggunakan pola pikirnya Tuhan, cara pikirnya Tuhan, sehingga kita akhirnya bisa membedakan mana yang baik buat kehidupan kita. Sebelum kita memilih, kita harusnya bisa menentukan mana dulu, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Sehingga penting untuk kita bisa memilih, sehingga akhirnya kita mendapatkan air kehidupan. Bukan air yang sementara, bukan hal-hal yang sementara akhirnya habis, tapi air kehidupan yang terus bisa membawa kita lebih lanjut lagi. Banyak daripada kita hanya membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan umat Kristen yang lain. Penting untuk kita sebenarnya membandingkan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Banyak daripada kita membandingkan kehidupan kita dengan hal-hal yang kita bisa lihat. Kita mesti mengerti bahwa dalam kehidupan kita, jangan sampai kita salah memilih. Jangan sampai kita memilih hal-hal yang salah.
Di dalam bulan-bulan ini ketika kita dipilih dan ditetapkan, saya ingin membagikan bahwa kita jangan sampai terjebak dan terkecoh. Pastinya oleh siapa? Oleh iblis. Arti kata kudus di dalam terjemahannya sudah saya bagikan. Sesuatu yang telah dipisahkan, sesuatu yang suci. Tapi kita juga mengerti bahwa Tuhan memanggil kita secara spesifik dengan nama-nama kita. Kita dipanggil secara spesifik sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kita memang dipanggil untuk menjadi kudus. Sehingga kita tahu bahwa kita memiliki kuasa untuk bisa mengalahkan setiap godaan kita. Kudus bukan berarti kita bebas dari godaan, tetapi ada kuasa yang untuk bisa mengalahkan setiap godaan yang kita miliki. Saya percaya dalam kehidupan kita memiliki kekuasaan ini. Memiliki kuasa ini untuk bisa mengalahkan setiap godaan-godaan yang ada. Saya akan memberikan satu analogi yang menarik yang saya temukan di 2 Timotius 2. Dikatakan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak akan memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia akan berkenan kepada komandannya. Kemudian ada yang menarik lagi adalah seorang olahragawan. Dikatakan bahwa olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kemudian ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ada 3 karakter yang Tuhan berikan dalam 2 Timotius ini, yang Paulus tuliskan. Yang menjadi menarik adalah ketika ada seorang prajurit yang tidak memusingkan hal-hal soal penghidupannya. Kenapa? Karena dia mengerti tujuannya, dia mengerti purpose-nya. Seorang olahragawan akan berubah. Kenapa? Karena kehidupannya, gaya hidupnya yang dia rubah. Dia akan bisa memperoleh mahkota ketika dia mempunyai kebiasaan yang baik yang dia lakukan terus menerus. Dan seorang petani akan bisa menuai pada waktunya. Ada dedikasi yang seorang petani berikan sehingga dia tahu ada waktu-waktunya. Kita mengerti dalam kehidupan kita, identitas yang baru yang Tuhan berikan yang membuat kita berubah dalam sifat kita, karakter kita dan kebiasaan kita akan menuntun kita kepada tujuan yang baik, kepada gaya hidup yang baik, dan juga kepada dedikasi. Saya berharap 3 hal ini akan terus kita ingat di bulan terakhir, di minggu ini, di bulan Februari ini. Di bulan terakhir kita bicara tentang dipilih dan ditetapkan. Kita mengerti bahwa kita punya tujuan yang jelas, bahwa kita memang dipilih untuk menjadi kudus. Kita harus memiliki gaya hidup yang berubah, karena memang kita adalah umat yang kudus. Dan kemudian juga kita harus memberikan dedikasi kita bahwa kita adalah umat yang kudus. 3 hal ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya 3 hal ini adalah menjadi proses kehidupan yang terus berjalan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa 3 hal ini kalau kita lakukan terus menerus, dengan sifat dan karakter dan kebiasaan yang kita perbaharui dengan firman Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang Tuhan datangkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah salah. Kata dipilih dan ditetapkan tidak akan pernah salah, tidak pernah digoncangkan. Dari dulu dan sekarang Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus. Dari dulu dan sekarang Tuhan memanggil kita karena memang kita adalah umatnya yang kudus. Jangan terkecoh. Jangan berpikir bahwa kudus itu adalah hanya orang-orang pilihan saja seperti dalam perjanjian lama. Tidak, saudara. Hari ini saya ingin berikan bahwa kudus adalah pilihan. Dan pilihan itu adalah pilihan kita. Kalau kita mau, Tuhan mau kita menjadi kudus, maka kita akan bisa menjadi kudus. Maka kita akan punya kebiasaan yang baru, sifat yang baru, karakter-karakter yang baru. Sehingga akhirnya tahu tujuan kita, gaya hidup kita, dan dedikasi kita tidak pernah akan salah. Saya berharap apa yang saya bagikan pada waktu ini mengingatkan kita bahwa tidak pernah terlalu sulit, tidak pernah terlalu jauh. Apa arti dipilih dan ditetapkan menjadi greater destiny? Yes, saya percaya itu akan bisa digenapi dalam kehidupan kita senantiasa. Saya berharap di minggu ini kita mengerti bahwa jangan sampai kita terkecoh di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang dikasihi,
Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu di waktu-waktu ini, di minggu terakhir di bulan Februari ini. Biarlah kami semua tidak akan terkecoh. Jangan sampai kami dibuaikan oleh buaian sang iblis. Ketika kami diberi iming-iming hal-hal yang mungkin terlihat oleh mata kami baik, oleh kami semuanya adalah begitu manis, tapi ternyata adalah jebakan. Ajar kami untuk bisa mengikuti rencana-Mu. Ajar kami untuk bisa tahu bahwa kami harus berubah senantiasa, sehingga kami diperbaharui dalam kehidupan kami. Ada firman Tuhan yang menjadi sandaran dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi kunci bahwa kami menjadi lebih baik. Ajar kami untuk bisa memiliki saat teduh waktu demi waktu ini, bahwa kami Tuhan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami ini, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan terus lebih dalam lagi, lebih baik lagi, dan lebih matang lagi. Ketika kami menggenapi apa yang Kau panggil, apa yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami akhirnya mengerti bahwa memang kami dipanggil untuk menjadi umat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami ini, bahwa kami diingatkan bahwa janji-Mu dari dulu dan sekarang tidak pernah berubah, bahwa Engkau memanggil kami, Engkau menunjuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jangan salah saudara, kita percaya bahwa kita digenapi, kita akan masuk lebih dahsyat lagi bulan depan di dalam bagaimana kita mensikapi menjadi imam rajani di dalam kehidupan kita. Jangan terkecoh. God bless you. Saya percaya kita semua telah diberkati, dan marilah kita menerima doa berkat yang akan saya bagikan pada waktu ini. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, dan lakukanlah dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau akan diberkati di kota dan berkati engkau di ladang, yang akan diberkati buah kandunganmu dan semua hasil yang kau kerjakan. Sehingga pembendaraan ini akan melimpah, akan dibukakan. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar daripada rumahmu. Dan Tuhan akan membuat setiap musuh-musuhmu kalah ketika berperang melawan engkau. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun, sehingga kasih dan anugerah dan damai sejahtera akan bersama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday, God bless you, see you again.